Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rakatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara menggambar background di aplikasi Bizpaint. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke tips dan triksnya. Di sini pertama-tama dalam membuat background gitu ya, kalian perlu menyediakan sebuah kanvas, entah itu potret atau landscape, bebas terserah kalian gitu. Jadi kalian harus menyediakan sebuah kanvas gitu. Lalu langkah yang kedua gitu ya, setelah kalian membuat sebuah kanvas gitu, kalian tentukan gitu, mau menggambar background seperti apa. Ada yang menggambar background dengan karakter, ada yang tanpa karakter atau background doang gitu ya. Saran aja untuk kalian yang ingin menggambar background dengan karakter atau karakter dengan background gitu, kalian tentukan terlebih dahulu. Kalian mau menggambar backgroundnya terlebih dahulu atau karakternya terlebih dahulu, bebas, terserah kalian gitu ya. Kalian lebih dominan menggambar karakter dulu atau background terlebih dahulu, tergantung kalian lebih biasa menggambar apa yang didahulukan. Tips untuk menggambar background dengan karakter, kalian wajib pisahkan kedua hal tersebut layernya gitu ya. Jadi layernya wajib dipisah antara layer line art si karakter dengan layer si line art background gitu, supaya kalian mudah dalam merevisinya gitu ya, mudah dalam memperbaiki ketika terjadi kesalahan-kesalahan gitu. Lalu dalam membuat background gitu ya, kita bisa gunakan pen. Yang saya rekomendasikan di sini bisa gunakan pen felt tip pen yang halus gitu ya. Kenapa kita gunakan itu? Karena pressure-nya menurut saya untuk menggambar hal-hal detail gitu dan benda-benda yang simetris, menurut saya itu cukup bagus gitu ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan felt tip pen yang halus untuk backgroundnya sendiri gitu. Lalu di Bizpaint sendiri itu udah didukung oleh beberapa tools yang emang dibuat untuk mempermudah kita dalam membuat backgroundnya. Seperti penggaris, di situ ada beberapa jenis macam penggaris, mulai dari penggaris lurus, terus lingkaran, lonjong, bahkan ada yang namanya penggaris radial gitu ya, yang memudahkan kita dalam menggambar background. Lalu gitu, setelah kita tahu tentang toolsnya gitu, cara kerjanya gitu, kita tentukan background apa sih yang kita mau gambar gitu. Ada banyak background gitu ya, ada mulai dari background pemandangan, perkotaan, bangunan gitu. Banyak sekali background yang ada di luar sana gitu. Ketika kita sudah menentukan itu, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita harus belajar yang namanya perspektif. Jadi perspektif di sini penting gitu ya. Jadi nggak cuma di dalam pembuatan proses karakter aja perspektif itu ya, tapi dalam pembuatan background perspektif itu juga penting. Bagi yang nggak tahu kalian apa itu perspektif, perspektif itu adalah cara pandang manusia terhadap sebuah objek gitu atau terhadap sebuah hal gitu ya. Jadi cara pandang mata manusia. Ada 3 jenis perspektif dalam menggambar, yaitu ada perspektif mata manusia gitu, yaitu cara pandang mata manusia secara sejajar dengan objek gitu. Terus ada yang namanya perspektif mata elang gitu, dan yang terakhir adalah perspektif mata cacing gitu. Jadi kalian bisa mencarinya di Google atau di YouTube, itu banyak udah. Di sini saya akan membahaskan yang berhubungan dengan Bizpaint-nya saja gitu. Untuk di Bizpaint-nya sendiri gitu, kalian bisa gitu menggambar bangunan perspektif menggunakan tools yang ada gitu ya, seperti penggaris gitu, cermin gitu. Tergantung dari kalian bagaimana cara mempergunakannya saja gitu. Untuk si background, catatan saya gitu ya, ukuran line artnya gitu ya, atau ukuran pennya gitu harus lebih kecil gitu daripada ukuran si karakter gitu ya, atau enggak harus lebih kecil dikit nggak apa-apa gitu. Jadi ada yang namanya fokus dalam gambar gitu ya. Jadi dalam gambar gitu kita harus memfokuskan suatu hal gitu, satu titik. Jadi kalau kalian menggambar sebuah karakter atau objek terus ada backgroundnya, nah kalian yang harus dibuat fokus itu apa gitu.
jelas si karakter ya itu kan. Jadi si background ini line artnya harus lebih kecil gitu dari si karakter gitu. Dan bisa kalian tambahkan beberapa jenis detail-detail gitu ya. Kalau dalam perkantoran gitu atau pergedungan, perkotaan maksud saya gitu, ada banyak jenis cara menggambarnya gitu dengan tools-tools yang ada di Wispen gitu. Nanti saya buatkan gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang dasar-dasarnya saja, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu aja sih dari yang saya jelaskan atau tutorialnya gitu. Kalau kalian masih bingung, next akan saya buatkan tutorialnya lebih detail lagi gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya ya seperti ini. Sampai jumpa di next video. Oke. Bye bye.